Sebetulnya kalau berbicara tentang pergerakan perempuan disabilitas di Sulawesi Selatan ya, atau di lebih sempit lagi di di Kota Makassar, ketika kita berbicara tentang kesempatan, harus diakui bahwa makin banyak kesempatan yang dibuka atau diberikan kepada perempuan penyandang disabilitas, termasuk di dalam bagaimana kemudian membangun jejaring dan bergerak bersama dengan jejaring untuk mendorong isu disabilitas itu kemudian diarus utamakan di dalam isu-isu pergerakan yang lain. Itu kalau kita berbicara tentang spot di Kota Makassar. Namun memang harus diakui bahwa harus menjadi pertimbangan bahwa untuk mengoptimalkan peran perempuan disabilitas di dalam pergerakan, tentu ada hal-hal yang perlu yang perlu untuk menjadi perhatian. Yang pertama, bagaimana kemudian partisipasi atau kesempatan yang diberikan kepada perempuan disabilitas untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif di dalam pembangunan. Kemudian bagaimana kemudian diskriminasi, apakah masih ada diskriminasi yang dialami oleh perempuan disabilitas atau disabilitas pada umumnya. Kemudian bagaimana kemudian dukungan atau support kepada penyandang disabilitas perempuan terkait dengan ketersediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Karena ketika kita berbicara tentang perempuan penyandang disabilitas, tentu tidak terlepas dari ragam disabilitas yang ada, bahwa ketika kita berbicara contoh misalnya bagaimana kemudian mendorong keikutsertaan atau bagaimana kemudian meningkatkan peran seorang perempuan disabilitas sensorik pendengaran atau yang dikenal dengan teman-teman yang tuli atau teman-teman yang disabilitas rungu. Yang perlu dipahami dulu adalah bahwa kebutuhan mereka atau salah satu akses untuk kemudian mereka bisa berpartisipasi dalam meraih segala kesempatan itu adalah bahasa isyarat. Nah, kebutuhan spesifik mereka adalah bahasa isyarat, dan yang bisa menyampaikan atau yang bisa berkomunikasi dalam bahasa isyarat bersama dengan teman-teman disabilitas tuli itu adalah juru bahasa isyarat atau GBI. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian perlu menjadi pertimbangan atau perlu menjadi perhatian, karena itu akan berdampak langsung kepada bagaimana kemudian partisipasi penyandang disabilitas dalam atau utamanya perempuan dalam pergerakan baik di regional atau di daerah maupun di nasional dan global. Itu yang perlu dipahami dulu. Bagaimana kemudian mendukung perempuan penyandang disabilitas di semua aspek dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak yang mereka butuhkan. Atau untuk teman-teman yang mengalami disabilitas netra misalnya, mungkin ketika berbicara tentang motivasi untuk beraktivitas dan berpartisipasi di dalam ruang publik misalnya, itu mereka punya motivasi, tetapi ada kebutuhan lain yang kemudian itu menjadi pertimbangan dan harus disediakan. Teman-teman disabilitas netra itu membutuhkan orang yang bisa tidak semuanya, karena ada juga yang bisa melakukan mobilitas secara mandiri, tapi itu jumlahnya sangat sedikit. Mostly atau lebih banyak itu mereka membutuhkan pendamping atau mereka membutuhkan orang yang bisa bersama-sama dengan mereka dalam bermobilitas, sehingga kemudian dia bisa mengikuti atau berpartisipasi di dalam setiap kesempatan atau di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Nah, itu yang memang harus diakui bahwa di Sulawesi Selatan atau di nasional memang terus ada perbaikan dan peningkatan, tetapi tentu membutuhkan komitmen untuk kemudian menjadikan kebutuhan-kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas ini sebagai sesuatu yang wajar dan itu harus terus disediakan. Jadi tidak menunggu untuk kemudian penyandang disabilitas meminta baru disediakan. Seperti itu. Baik.
Oke, ini menarik sebenarnya ya kalau kita bahas kupas lebih dalam ya, tapi kita ini akan berbicara tentang pergerakan perempuan disabilitas ya. Untuk saat ini pendengar kita fokus pada Ini kayaknya ada pergerakan. masalah dengan saya punya telepon ya. Saya nggak dengar suara. Kita kita nggak dengar suara saya, Bu. Gimana sekarang? Kalau sekarang saya dengar. Kalau Oke, tadi baik. sama sekali enggak. Oke, baik. Kita masih fokus pada pergerakan perempuan disabilitas secara Ya. global. Nah, kalau tadi adalah banyak cara yang dilakukan gitu. Nah, apakah dukungan dari pemerintah sampai saat ini itu sudah banyak memberikan support yang luar biasa buat pergerakan perempuan disabilitas, Bu? Atau memang masih banyak perempuan disabilitas yang belum mendapatkan tempat di tengah masyarakat begitu? Saya katakan tempat saja, Bu ya, tempat di tengah masyarakat. Karena stigma Ya, yang muncul, Bu. Karena stigma yang muncul di eh, tengah-tengah kita. Silakan. ya. eh, kalau kalau dukungan pemerintah dari kebijakan ya, itu harus diakui bahwa Sulawesi Selatan itu termasuk salah satu provinsi yang kemudian cukup banyak menghasilkan produk-produk hukum yang mengatur terkait dengan disabilitas, ya, baik itu dari tingkat provinsi maupun beberapa kabupaten dan tentunya Kota Makassar. Kota Makassar itu yang pertama memiliki kebijakan, bahkan Kota Makassar itu sangat lengkap karena mulai dari peraturan daerahnya, kemudian peraturan wali kota, kemudian ada beberapa surat keputusan wali kota yang dibuat terkait dengan bagaimana kemudian mendorong implementasi atau pelaksanaan Perda itu di Kota Makassar. Tapi memang harus juga kita akui bahwa permasalahan terbesar yang dialami atau yang masih dihadapi oleh penyandang disabilitas tidak hanya di Sulawesi Selatan, tidak hanya di Makassar, tapi hampir atau di seluruh Indonesia itu adalah terkait dengan stigma. Bagaimana kemudian anggapan-anggapan atau ya anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat atau pandangan yang dari orang dalam menilai atau memposisikan penyandang disabilitas, dalam menilai atau menerima penyandang disabilitas. Dan stigma itu yang kemudian berakibat kepada rendahnya atau masih rendahnya rasa percaya diri penyandang disabilitas. Kemudian karena stigma itu kemudian yang menyebabkan banyak orang tua atau keluarga dari penyandang disabilitas yang terkesan masih menyembunyikan atau belum mengakui anggota keluarganya atau anaknya yang disabilitas. Uh, dan imbas yang paling besar adalah masih terjadinya diskriminasi dalam berbagai hal, Iya, betul. dalam berbagai aspek terkait dengan penyandang disabilitas. Contoh misalnya ketika kita berbicara tentang pekerjaan ya, pekerjaan. Selain memang persyaratan sehat jasmani dan rohani itu kemudian masih dimaknai sebagai penyandang disabilitas atau sama dengan disabilitas, tetapi juga proses-proses di dalam rekrutmen itu sendiri yang kemudian masih mendiskriminasi atau masih mengabaikan kebutuhan-kebutuhan spesifik yang perlu disediakan agar seorang penyandang disabilitas bisa mengikuti prosesnya. Ya, kita berbicara tentang pendidikan ya. Misalnya ketika melihat seorang penyandang disabilitas yang secara fisik kemudian datang mengantarkan lamaran kerja dengan menggunakan kursi roda, kemudian karena stigma itu tadi yang kemudian memperlakukan penyandang disabilitas itu berbeda atau menganggap bahwa dia tidak pas untuk kemudian memasukkan lamaran di kantor A, tidak pas untuk kemudian memasukkan lamaran di kantor B, seperti itu. Atau misalnya ketika kita berbicara tentang penerbangan ya, kita berbicara tentang penerbangan. Saya kira kita pernah dikejutkan dengan kasus seorang penyandang disabilitas pengguna kursi roda yang kemudian karena kebijakan internal yang kurang jelas itu menurunkan penumpang tersebut yang menggunakan kursi roda dari pesawat. Jadi sudah naik di pesawat tapi kemudian diturunkan karena menganggap bahwa disabilitas ini harus punya pendamping karena akan sangat fatal ketika terjadi kecelakaan. Nah, itu sebetulnya adalah bentuk-bentuk dari belum pahamnya para pengambil kebijakan, belum pahamnya
masyarakat terkait dengan bagaimana memposisikan penyandang disabilitas, terkait dengan bagaimana berinteraksi dengan disabilitas, dan terkait dengan apa saja kebutuhan-kebutuhan spesifik yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dan apa yang bukan menjadi kebutuhan spesifik yang harus disediakan. Nah, terkait dengan mendampingi seorang penyandang disabilitas pengguna kursi roda misalnya untuk melakukan penerbangan, itu bukan hal yang kemudian harus untuk disediakan, karena ketika walaupun dia menggunakan kursi roda tetapi kemudian pelayanannya cukup bagus, kemudian akses yang mempermudah dia untuk bisa melakukan penerbangan atau ya melakukan perjalanan udara secara mandiri, maka itu seharusnya tidak menjadi hambatan atau tidak menjadi penghambat. Jadi sebetulnya banyak kejadian atau banyak hal-hal yang kemudian dilakukan oleh oknum-oknum yang itu menggambarkan masih belum pahamnya atau masih banyak yang belum paham terkait dengan penyandang disabilitas. Oke. Baik, memang benar Bu Maria bahwa masih banyak ya di tengah masyarakat kita itu masih belum paham tentang penyandang disabilitas. Contoh tadi yang Ibu sudah sampaikan tentang kasus penerbangan, kemudian yang saya juga tertarik dengan masalah pekerjaan, iya, masalah kita belum berbicara pekerjaan, tentang iya, pendidikan, belum kemudian pendidikan. kesehatan. Terus Ya, juga ketika orang tua yang mendapatkan lahirnya anaknya secara difabel atau cacat begitu, sehingga mereka ya, kayaknya malu begitu untuk ya, menyampaikan, malu untuk mengekspos, padahal itu bukan hal yang perlu disembunyikan saya rasa ya. bukan Iya. Mm-mm. justru jika seorang anak disabilitas apapun ragamnya, ketika dia mendapatkan pendampingan yang benar, pendampingan dan dukungan yang baik dari anggota keluarga, karena keluarga ini kan lingkaran inti ya, Iya. di penyandang disabilitas. Mereka seharusnya menjadi supporting yang sangat kuat untuk penyandang disabilitas. Jadi kita bisa membandingkan anak-anak atau penyandang disabilitas yang tumbuh berkembang dengan dukungan penuh dari keluarga, dan anak-anak yang kemudian dititipkan kepada neneknya atau kemudian ditinggalkan oleh orang tua dan dititipkan kepada anggota keluarga yang lain. Itu sangat jauh berbeda, sangat berdampak kepada rasa percaya diri mereka, sangat berdampak kepada bagaimana kemudian mereka mendapatkan hak-hak mereka, terutama hak-hak untuk memperoleh pendidikan, bagaimana mereka mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Itu sangat jauh berbeda, sangat berbeda. Nah, bahwa kondisi saat ini sampai hari ini pun masih ada orang tua yang karena stigma itu kemudian tidak mengizinkan anaknya untuk berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Kami masih mengalami, dan di Makassar itu masih ada. Iya, betul. Kami mengalami HWDI menyaksikan bagaimana kemudian orang tua sangat tidak mengizinkan anaknya untuk berinteraksi dengan anak-anak yang lain dengan berbagai alasan. Karena memang berbicara tentang bagaimana berinteraksi dengan disabilitas, bagaimana kemudian membesarkan dan mengasuh penyandang disabilitas, itu tidak hanya perlu dipahami oleh orang lain, tapi keluarga juga sangat penting untuk kemudian memahami bagaimana mereka men-treat anaknya yang disabilitas, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka berkomunikasi, dukungan seperti apa yang perlu mereka berikan kepada anaknya. Itu masih sangat kurang, dan ini yang harusnya menjadi juga perhatian kita semua, bahwa parenting skill, bagaimana kemudian menguatkan keluarga atau orang tua dari anak-anak disabilitas terkait dengan cara mereka membesarkan anak, cara mereka mengasuh anak-anak mereka, dan melihat potensi anak itu menjadi sangat penting. Sangat penting untuk dipahamkan. Karena dukungan keluarga itu yang paling utama. Oke, ini yang bagus digarisbawahi bahwa dukungan keluarga itu yang paling utama ya. Iya, Bu itu paling Maria. utama. Karena akan sangat berbeda. Sangat berbeda dampaknya terhadap penyandang disabilitas itu sendiri. Sangat berbeda. Keluarga support paling utama sebenarnya ya, Bu. Iya. Oke. Iya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang peranan HWDI sebagai lembaga yang mewadahi, kemudian juga ada beberapa faktor yang menghambat, kemudian
kalau melihat di wilayah kita di Sulawesi Selatan, Bu, untuk pergerakan perempuan disabilitas itu dinamikanya seperti apa, Bu? Apakah Kalau mm-mm, kalau berbicara pergerakan perempuan pada umumnya ya, pada umumnya? eh, kalau saya pribadi melihat bahwa Sulawesi Selatan itu sebetulnya kaya dengan aktivis-aktivis perempuan yang justru sangat berpengaruh untuk pergerakan di tingkat nasional, bahkan ada yang sampai di global ya. Mm-mm. Itu harus diakui, dan mengarus utamakan isu-isu lain ke dalam isu pergerakan perempuan juga sangat kuat. Contoh misalnya ketika kami ya dari disabilitas HWDI, terutama HWDI, ketika pemilihan gubernur kemarin, kita menjadi bagian dari koalisi aktivis perempuan atau koalisi aktivis perempuan di Sulawesi Selatan, dan bagaimana kemudian kita mempelajari atau mengkritisi visi misi dari bakal calon kepala daerah untuk kemudian itu berpihak kepada perempuan, anak dan disabilitas. Jadi kalau membandingkan bagaimana kemudian pergerakan perempuan di Sulawesi Selatan dengan beberapa wilayah lain di Indonesia, saya pribadi sangat melihat bahwa pergerakan perempuan di Sulawesi Selatan itu sangat pesat maju. Salah satu indikatornya adalah bahwa banyak sekali aktivis-aktivis perempuan disabilitas, aktivis perempuan dari Sulawesi Selatan yang kemudian itu berperan berperan dalam posisi-posisi strategis untuk pergerakan perempuan nasional. Ya. Oke, jadi kalau melihat pergerakan perempuan di Makassar itu banyak ya, Bu. Tapi kalau kita mengkerucutkan untuk disabilitas bagaimana, Bu? Apakah sudah mendapatkan tempat khusus begitu? Saya belum pernah bertemu ya dengan penggerak ya, Bu. Saya bilang penggerak karena mereka yang lebih banyak berkomunikasi di luar, menjadi audiens, kemudian selama ini yang saya lihat cuma tokoh atau sosok laki-laki gitu, Bu. Saya belum melihat perempuan disabilitas yang menjadi penggerak gitu. Kalau kita melihat pick up ya, jadi perempuan disabilitas di Sulawesi Selatan yang bisa berbicara, itu harus diakui bahwa bukan saja melalui HWDI, tapi justru banyak yang kemudian tidak berkiprah di HWDI, tetapi mereka kemudian bisa memiliki kemampuan, memiliki rasa percaya diri untuk kemudian berbicara. Dan itu dari kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan, walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi kemudian itu ada saja bukan tokoh ya, tapi ada saja perempuan disabilitas yang kemudian muncul untuk berbicara terkait dengan disabilitas, terkait dengan isu-isu lain. Itu tidak terlepas dari bagaimana kemudian masifnya gerakan penyandang disabilitas di Indonesia saat ini, karena memang secara nasional kita ditunjang oleh kebijakan-kebijakan yang itu kemudian memposisikan isu disabilitas itu menjadi salah satu isu yang strategis untuk kemudian dibicarakan saat ini di tingkat nasional. Seperti itu. Tapi ketika membandingkan dengan jumlah laki-laki, saya kira kita tidak berbicara tentang jumlah ya, berapa banyak laki-laki dan berapa banyak perempuan, tetapi saya lebih melihat kepada bagaimana kemudian kesempatan itu selalu dibuka atau makin dibuka kepada perempuan disabilitas untuk berbicara atas nama mereka. Apakah kesempatan itu selalu terbuka, Bu, untuk mereka? Iya, jadi apalagi kalau misalnya inisiasi-inisiasi yang ada sekarang ini melalui program, melalui kegiatan, baik itu bukan program khusus untuk disabilitas, tetapi kemudian bagaimana mendorong keterwakilan penyandang disabilitas di dalam setiap inisiasi yang diberikan, afirmasi untuk memberikan bagaimana kemudian penyandang disabilitas perempuan itu bisa mengambil bagian di dalam setiap program, setiap kegiatan itu dibuka. Secara kalau kita berbicara secara di atas kertas itu dibuka, betul-betul itu mulai dibuka, dan
tentu itu berdampak kepada banyaknya penyandang disabilitas perempuan yang melihat itu sebagai peluang. Iya. Melihat itu sebagai peluang untuk kemudian meningkatkan kapasitas diri, untuk kemudian meningkatkan rasa percaya dirinya melalui inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang justru bukan dari organisasi disabilitas. Jadi tanpa kita menyadari, justru banyak sekali kemudian perempuan-perempuan disabilitas yang kita kaget dari, oh dia dari desa ini misalnya atau dari kabupaten ini, yang kemudian ngomong terkait dengan pembangunan, yang kemudian ngomong tidak hanya secara spesifik untuk disabilitas, tapi mereka bisa mengkritisi pembangunan yang terjadi di daerahnya. Itu menurut saya itu adalah perkembangan-perkembangan yang memang harus sangat kita apresiasi, dan itu tidak terlepas dengan komitmen pemerintah untuk bagaimana kemudian menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang ramah dan inklusif untuk semua. Iya, oke. Baik, Bu Maria, saya izin Bu, ini dari tadi ada feedback suara dan ini ada pendengar yang ingin bergabung dengan kita. Saya enggak mendengar. Iya, ada pendengar yang ingin bergabung ini Bu, makanya feedback suaranya gedebuk terus di udara ini dan di telinga saya ini mengganggu sekali. Saya izin berikan kesempatan ya buat pendengar kita Bu ya, untuk bergabung, untuk sharing juga. Dan mudah-mudahan saya dengar baik-baik. Oke, baik. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Oh iya ini, terlempar. Iya, dengan siapa ini? Dengan Junaidi di Nuri Baru. Oke, Junaidi. Ini topiknya tentang pergerakan perempuan disabilitas secara global. Oke. Junaidi kan pasti selalu bergerak juga ini sebagai, mohon maaf ya, Junaidi ini disabilitas kan? Pasti. Ya, Alhamdulillah. ya. Saya disabilitas juga. Nah, bagaimana pergerakan dari teman-teman Anda yang wanita ini? Ya, Kalau Anda lihat. Kalau menurut saya ini keterampilan, apalagi untuk desa-desa, harus kalau misalnya ada keterampilan di Makassar, tolong kalau misalnya yang di luar daerah, tolong dipanggillah ke Makassar misalnya kalau ada yang membutuhkan keterampilan, harus kalau misalnya bisa yang dikasih tahu orang tuanya atau membutuhkan pendidikan, ya harus dididik dengan secara yang baik. Kayak begitu. Oke, itu pendapat Anda gitu ya? Iya, pendapat saya. Jadi dan yang kedua, kalau perempuan kan misalnya tuh hanya disabilitas apalagi kampung-kampung kasihan, karena saya cerita pengalaman saya waktu saya di kampung itu. Kalau saya di kampung itu tidak saya tahu. Saya ke Makassar, saya sekolah di SLB di Makassar itu. Saya sekolah di sana lebih 9 tahun kapal sekolah di sana. Baru saya pindah ke Jalan Nuri Baru, saya pindah di sini. Menempuh pendidikan SMA sampai selesai. Sudah itu, sekarang profesi saya itu mencari rezeki yang halal begitu. Oke, prinsipnya seperti itu ya. Iya, jadi mudah-mudahan ini ya berpihak lah, bisa memperhatikan penyandang disabilitas yang membutuhkan ini. Iya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Terima kasih banyak. Ini baik, dengan Ibu siapa sih kita? Maria Un. Iya, salam kenal. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. saya garis bawahi saja Bu ya, kita ambil garis besarnya ini. Kalau misalnya ada keterampilan yang diberikan ya secara khusus bagi mereka perempuan disabilitas ini, mohon ditingkatkan lagi ke bidang pendidikan. Kemudian untuk orang tua katanya untuk harus mendidik ya, memberikan keterampilan juga dari rumah gitu. Ada dibekali keterampilan biar bisa mandiri katanya. Saya sih sebenarnya ya kalau melihat ya Mbak Maria, keterampilan-keterampilan seperti itu, kenapa mereka harus berada pada keterampilan gitu? Kenapa mereka tidak harus duduk di meja kantor begitu? Kenapa susah untuk menarik para perempuan disabilitas juga untuk aktif secara baik di kantor gitu? Saya ingin melihat mereka juga duduk di kantor, kemudian mereka bisa mampu untuk bersosialisasi dengan orang normal pada umumnya begitu, tanpa harus
didiskriminasi gitu, hanya menjadi sebagian yang memiliki keterampilan. Sejauh ini yang saya lihat itu seperti itu, Bu Maria. Mohon maaf kalau ada sedikit pemahaman yang berbeda, silakan mungkin diluruskan, Mbak Maria. Ya, sebetulnya saya sangat sepakat bahwa penyandang disabilitas itu harusnya dibuka kesempatan untuk mendapatkan, pertama kita bicara pendidikan formal ya. Iya, pendidikan untuk formal. mendapatkan pendidikan formal yang sampai setinggi-tingginya, mendapatkan kesempatan sama dengan yang lain untuk bisa mengikuti proses pendidikan di sekolah formal, tentu dengan tidak melupakan tadi bahwa harus didukung dengan pertama ketersediaan sumber daya manusia ya, gurunya yang kemudian bisa memberikan pendampingan yang tepat bagi siswa-siswinya yang penyandang disabilitas, kemudian ditunjang dengan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh masing-masing ragam disabilitas, kemudian juga dengan aksesibilitas individu atau dikenal dengan akomodasi yang layak yang memang kemudian dibutuhkan oleh beberapa ragam disabilitas untuk bisa mengikuti proses pembelajaran sama dengan yang lain. Di Indonesia sebetulnya kita punya program pendidikan inklusi ya, kalau saya tidak salah ingat, itu program sangat menjadi program yang yang prioritas di tahun 2000-an ke atas. Namun di lain pihak juga kita melihat bahwa semangat pendidikan inklusi itu kemudian mulai menurun dan minggu lalu saya bertemu dengan salah satu pengambil kebijakan terkait dengan pendidikan, dan kami sangat terkejut ketika mendengar bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi itu sendiri sekarang kemudian yang bisa diterima itu hanya disabilitas ringan. Nah, ini artinya bahwa hambatan atau kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan formal di sekolah, bukan sekolah luar biasa, itu kemudian akan makin berkurang. Salah satunya ya memang ketersediaan sumber daya manusia. Pembedaan, kemudian kesempatan yang masih belum luas diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan formal yang tinggi. Kemudian itulah yang memposisikan penyandang disabilitas harus melihat alternatif lain untuk kemudian dia bisa menjadi orang-orang yang berdaya, belajar keterampilan. Selain memang itu adalah bagian dari salah satu model yang diterapkan di sistem-sistem di perpantian kita sebelumnya. Jadi penyandang disabilitas masuk di panti, kemudian mereka dilatih atau dipersiapkan dengan keterampilan agar mereka bisa mandiri, agar mereka bisa berusaha, berwirausaha setelah kembali dari panti. Jadi dari sisi pendidikannya penyandang disabilitas masih menghadapi seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang CPNS misalnya, persyaratan-persyaratan yang dibuka itu kemudian masih sering mendiskriminasi ragam disabilitas tertentu. Jadi pemerintah sering mengadakan atau menyediakan kuota, katanya kuota untuk penyandang disabilitas. Nah, pemahaman kuota di kami itu berbeda, bahwa kuota itu artinya ini harus diisi oleh penyandang disabilitas. Kalau berbicara kuota ya, tapi kalau memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas itu berbeda. Nah, pemerintah sering membuka kuota bagi penyandang disabilitas sekian ratus orang setiap penerimaan CPNS, dan itu tersebar di hampir semua kementerian. Tetapi ketika kita lihat di kualifikasi dan persyaratan, termasuk ragam disabilitas yang perlu mengisi posisi-posisi tersebut, itu kemudian masih ada pembedaan atau pembatasan bahwa posisi ini hanya bisa ditempati oleh disabilitas ini dengan derajatnya seperti ini. Jadi sering kemudian muncul persyaratan-persyaratan seperti itu, sehingga walaupun kalau berbicara kebijakan, walaupun kita berbicara tentang langkah khusus atau afirmasi yang dilakukan oleh pemerintah
untuk mengejar ketertinggalan implementasi kebijakan terkait dengan 2% penyandang disabilitas yang harus kemudian diterima menjadi pegawai negeri dari total pegawai negeri di sebuah daerah atau sebuah kabupaten atau provinsi. Kemudian itu tidak bisa tercapai karena banyak penyandang disabilitas, sumber daya penyandang disabilitas itu tidak sesuai, atau sumber daya penyandang disabilitas yang tersedia itu tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh pemerintah. Ini sangat mungkin terjadi dikarenakan pemerintah tidak terbiasa melibatkan dan berkonsultasi dengan penyandang disabilitas ketika membuat perencanaan. Pemerintah seharusnya pertama menginventarisir ketersediaan sumber daya manusia penyandang disabilitas semua jurusan dari semua ragam disabilitas. Kemudian kesempatan yang dibuka itu harus berdasarkan data tadi, sehingga tujuan baik dari pemerintah untuk mengejar ketertinggalan penyandang disabilitas dalam mengakses formasi pegawai negeri itu bisa tercapai. Karena kalau misalnya persyaratan dan kualifikasi lainnya itu ditentukan oleh pemerintah tanpa melibatkan atau berkonsultasi dengan penyandang disabilitas, maka itu akan sangat sulit. Makin banyak inisiatif, makin banyak langkah khusus yang diambil oleh pemerintah, tapi di lain pihak itu kemudian masih belum optimal diakses oleh penyandang disabilitas. Sehingga permasalahan terkait dengan masalah pekerjaan itu akan terus muncul. Sama seperti kemarin penerimaan untuk P3K. Ada kawan disabilitas yang sudah lama kemudian itu dia mengajar sebagai honorer di sekolah di bawah Kementerian Agama. Sekolah swasta di bawah Kementerian Agama. Sementara prioritas untuk P3K itu adalah bagi penyandang disabilitas atau bagi mereka yang sudah yang selama ini mengajar di sekolah pemerintah atau sekolah negeri. Penyandang disabilitas banyak yang kemudian itu mengajar sebagai volunteer, mengajar sebagai honorer, atau mengajar sebagai tenaga harian lepas itu di sekolah-sekolah swasta yang tidak hanya milik pemerintah atau tidak hanya milik Kementerian Pendidikan, tapi banyak juga yang dibawa Kementerian Agama. Seperti itu. Nah, ketika ada pembatasan seperti ini, maka akan sulit bagi mereka untuk kemudian bisa menempati atau mengakses kesempatan-kesempatan yang dibuka oleh pemerintah. Nah, saya kira memang membiasakan untuk duduk berkonsultasi dengan penyandang disabilitas itu menjadi sangat penting, sehingga semua niat atau semua langkah-langkah khusus yang diambil oleh pemerintah itu kemudian betul-betul bisa menjawab atau meminimalisir atau mengurangi persoalan dan permasalahan penyandang disabilitas. Iya. Jadi kalau berbicara tentang penyandang disabilitas seharusnya bekerja di belakang meja, ya memang seharusnya seperti itu, dan kita tidak menampik bahwa banyak sekali kemudian kesempatan yang sudah mulai dibuka, tetapi memang masih dalam setiap pelaksanaan itu masih saja ada koreksi-koreksi yang harus kita perhatikan bersama, mulai dari proses penerimaannya, kemudian persyaratan-persyaratannya, dan yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian kesempatan-kesempatan yang dibuka bagi anak-anak muda, bagi penyandang disabilitas untuk bisa masuk di CPNS atau di P3K itu betul-betul mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia penyandang disabilitasnya. Yang sudah honor lama sekali itu yang harus kemudian menjadi prioritas untuk diberikan ruang mereka bisa mendapatkan akses itu. Karena itu bagian dari perlakuan bagian dari langkah khusus juga yang seharusnya diberikan. Oke, baik. Itu tadi dinamika ya dari pergerakan perempuan disabilitas yang ada di kota kita ini. Terakhir ini kita terakhir ini Ibu Mariaun, kita di ujung waktu. Ini juga ada pendengar yang masuk sehingga feedback suaranya ini kan terdengar jelas itu di telinga saya. Terakhir Mbak Maria, mungkin closing statement juga buat mensupport para perempuan disabilitas ini agar mampu bergerak secara aktif ya, tidak menunggu ajakan dari organisasi atau lembaga, tetapi ingin secara sadar gitu ikut terlibat gitu dalam pergerakan perempuan disabilitas atau aktif dalam organisasi manapun gitu. Silakan Mbak Maria. Saya kira perempuan disabilitas walaupun lebih banyak yang masih banyak yang kemudian tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, terutama kawan-kawan kita yang memang sangat jauh dari akses
akses pendidikan, kemudian sangat jauh dari atau sangat jauh dari untuk menjangkau akses-akses pendidikan atau layanan pendidikan yang ada di tempat mereka, tetapi bahwa tidak sedikit juga kemudian penyandang disabilitas perempuan yang karena pemberdayaan, karena mereka selalu merespon setiap peluang, setiap kesempatan yang diberikan untuk memberdayakan diri, kemudian memiliki kemampuan untuk bisa berpartisipasi, memiliki kemampuan untuk kemudian berbicara terkait dengan perempuan. Nah, yang paling penting dimiliki oleh seorang perempuan disabilitas itu tentu motivasi dan semangat ya. Yeah. Motivasi diri dan semangat itu dulu yang harus dimiliki. Tapi yang lebih penting adalah dukungan keluarga. Bagaimana? Karena masih banyak kemudian keluarga yang membatasi anaknya, keluarga yang membatasi penyandang disabilitas untuk kemudian ikut bergabung. Contoh misalnya di organisasi masih banyak keluarga yang kemudian membatasi anaknya untuk keluar rumah. Karena memang melihat bahwa kayaknya berkumpul dengan teman-teman kamu itu tidak ada tidak penting deh. Itu wasting time atau hanya akan membuang waktu dan kamu tidak fokus untuk misalnya mencari pekerjaan atau bekerja dan lain-lain. Padahal dengan berkumpul sebetulnya banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan. Pertama misalnya meningkatkan rasa percaya diri. Itu melalui dengan kesempatan berkumpul dengan kawan-kawannya dari awalnya yang kemudian dia malu, awalnya yang kemudian dia merasa saya ini bukan siapa-siapa, tetapi karena sering dilibatkan dengan kawan-kawannya, sharing dan sebagainya, kemudian itu muncul rasa percaya dirinya. Jadi motivasi dan semangat, tetapi juga dukungan dari keluarga dan kesempatan dan akses yang diberikan kepada mereka. Seperti itu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Mbak Maria Un sudah berbicara dengan Prosot RRI Makassar ya. RRI sukses selalu buat HWDI. Iya, dan kami sangat bersyukur sekali perempuan disabilitas ini, Bu. Baik, terima kasih Bu Maria. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum. Selamat siang. Baik, pendengar Prosot RRI Makassar dimanapun saat ini Anda berada, demikian tadi perbincangan kita selama kurang lebih 50 menit ya bersama Ibu Maria Un, Ketua HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia untuk wilayah Sulawesi Selatan. Saya berharap dari apa yang kami sampaikan untuk hari ini itu membuat dan mengajak semua perempuan disabilitas untuk lebih percaya diri dan mereka lebih aktif gitu dalam organisasi dan tidak perlu ada lagi diskriminasi di tengah masyarakat. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, sampai jumpa dan sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Olahraga, Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI. Normal ya? Sudah siap, Dek?